Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali ya. Baik, Sobat Itjen dimanapun berada, kali ini saya sudah ada di Kota Dodol. Kotanya di mana? Di Padang. Oh salah ya Pak. Kota Dodol di Garut. Di Garut. Sobat Itjen dimanapun berada, jadi kali ini saya Fajar Harnanto ada di Kota Garut. Kali ini kita tidak ada di KUA, tapi kita ada di madrasah, Bapak Ibu ya. Jadi madrasah ini salah satu layanan Kemenang yang memang primadona ya Pak ya. Primadona di kalangan masyarakat selain KUA. Kalau KUA itu menghalalkan yang haram, kalau madrasah apa nih Pak? Mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa, betul. Jadi saya di sini sudah dikeroyok nih teman-teman Sobat Itjen semua oleh para kepala madrasah nih. Dari tadi kita sudah ngobrol, wah luar biasa obrolannya. Tapi kita mau kasih juga informasinya ke teman-teman semua Sobat Itjen, pencinta channel kita Suara Integritas dimanapun berada. Kali ini saya sudah ada Pak Syarif dari Man 1 Garut, Pak terus ketampilan ya Pak ya, nggak boleh dilewat Pak ya. Sebagai ikon. Sebagai ikon. Kemudian ada Pak Wawan ya dari Man 2 Garut. Man 2 ya Pak ya. Keterampilan juga. Terus keterampilan juga. Pak Sudi dari Manima Garut. Manima Garut ya. Kemudian ada Pak Rusdi ya Pak ya. MTSN 1 Garut. MTS 1 Garut. Kemudian ada Pak Asep ya, Pak ya. MTSN 2 Garut. MTS 2 Garut. Kemudian nih yang paling jauh nih Pak ya katanya Pak ya. Ada dari Pak Bulan ya, Pak Dokter Bulan dari Man 4 Garut. Man 4 Garut. Plus Man 3. Plus Man 3 ya. Nanti kita tanya tuh kenapa ada plusnya ya. Kemudian kita juga ada tamu kehormatan kita nih Sobat Itjen. Ada Pak Nurul Ain, ini adalah ketua komite ya Pak ya. Iya. Ketua komite dari mana Pak ketua komite? Man 2. Man 2. Man Oke. 2 kan. Baik, Pak, Bapak-bapak Man, Bapak-bapak Man, Bapak-bapak kepala Man ya Pak ya. Pak, untuk pendidikan ya Pak di Kota Garut terutama di madrasah ya Pak ya. Sekarang ini perkembangannya seperti apa sih Pak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman Itjen. Perkembangan pendidikan terutama di madrasah di Kota Garut ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kami mencoba untuk Boleh ditarik Pak. menanggapi kaitannya dengan perkembangan pendidikan di Kota Dodol khususnya Kota Garut, kaitannya dengan madrasah. Madrasah. Alhamdulillah, lihat dari sisi animo dan mindset masyarakat Garut untuk sekarang ini, mudah-mudahan untuk seterusnya sekarang udah berbalik ke madrasah, baik itu madrasah MTS maupun MA ataupun MI sekalipun. Indikatornya sangat mudah sekali bahwa sekarang madrasah-madrasah itu banyak didatangi oleh masyarakat untuk menitipkan anaknya dididik di madrasah. Indikatornya yaitu dengan jumlah siswa yang terus meningkat walaupun belum signifikan. Itu sebagai indikator bahwa pendidikan yang dikelola oleh madrasah di Kabupaten Garut itu alhamdulillah Animonya besar ya Pak. animonya besar. Dulu kan- Terutama ke dulu gini, MTS Pak. di satu kan gitu. Dulu tuh saya kalau lagi kecil ya Pak, dibilang jangan sekolah madrasah, sekolah buangan. Ya dulu Pak. Iya. Sekarang tuh seperti apa Pak perkembangannya? Apakah masih seperti itu anggapan masyarakat atau memang sekarang loh madrasah ini sangat bersaing loh dengan prestasi-prestasi yang ada? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Saya tambahan aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Sofian dari Mandua. Menambahkan juga tadi kata Pak Haji Sarif ya, bahwa pendidikan sekarang itu tidak melihat kepada dinas pendidikan, tapi kepada madrasah. Baik itu dari MI, MTS juga madrasah aliyah. Apalagi dengan MTS 1 dan MAN 1 itu lebih maju ya, gitu. Lebih maju. Nah, tadi katanya bahwa yang namanya MAN itu memang dari dulu Pak identik bahwa MAN itu buangan, MAN itu adalah atau madrasah itu buangan, madrasah itu adalah bengkel. Nah, kenapa saya bilang bengkel? Ini saya rasakan sendiri ya. Tadi saya sudah bilang, maaf bukan saya ini,
Saya dari kota Bandung ke Sumedang, ke Cililin, ke Garut. Nah, mudah-mudahan pensiun di Mandua. Pak Dokter Bulan jangan dulu minta ke Mandua ya, saya pensiun dulu ya. Di-cut. Nah, itu. Memang kebanyakan Pak, bahwa orang tua menyekolahkan anaknya ke madrasah itu, lah sugan mah bisa ngaluruskeun deui yang salah ya, karena setelah oh ini orangnya orang bermasalah, tapi bermasalah itu karena ada akibatnya ya, ada istilahnya, ada dasarnya, permasalahan keluarga, permasalahan orangnya atau lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kemajuan anggapan bahwa madrasah itu buangan, madrasah itu bengkel, itu sudah tidak ada. Dengan misalnya gini, Mandua plus keterampilan itu kan ada embel-embel, bukan identitas, bukan kami meniru Man satu ya, memang itu kemajuan bahwa itu kasih kakak, kalau nggak salah itu Pak Kumis itu siapa ya? Pak Kumis itu Pak Suwardi. Nah itu kan, itu menggaung-gaungkan tentang madrasah keterampilan atau madrasah aliyah plus keterampilan. Nah, Mandua juga ikut. Nah, dampak dari Mandua plus keterampilan itu alhamdulillah siswa itu semakin meningkat ya, bukan istilah dari bawah lagi, jadi tidak menengah ke atas lah, ada lah gitu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa dari golongan yang paling bawah juga ada. Tapi gini Pak, kalau dinyatakan bahwa sekarang madrasah ini lebih kompetitif ya, saya bahasanya kompetitif. Apa sih yang menjadikan madrasah itu sekarang lebih kompeten, lebih kompetitif, tidak lagi ada, tadi saya dapat istilah baru tuh, bengkel. Tidak lagi dipersepsikan seperti bengkel, seperti memperbaiki anak-anak yang rusak ya, dalam kata-kata yang mungkin bandel gitu ya, dalam kata-kata seperti itu, kemudian dimasukin madrasah biar benar. Tapi sekarang lebih kepada orang melihat madrasah ini karena prestasinya. Itu apa, prestasi-prestasi apa sih sebetulnya yang sudah dilaksanakan atau sudah didapatkan dari bapak-bapak semua? Mungkin bisa dijawab. Oke, silakan. Terima kasih, saya dari MTS 1 Garut. Berbicara MTS 1, kronologis ya dari berdirinya MTS 1. Masyarakat menganggapnya bahwa MTS itu madrasah tengah sawah. Madrasah tengah sawah. Iya. Karena mungkin lokasinya memang di tengah sawah. Nah, karena sekitar lokasi madrasah itu masih kurang penduduk, jarang penduduk. Namun dengan seiringan perkembangan zaman juga, alhamdulillah MT1 saat ini bersaing dengan sekolah tetangga kita, sekolah umum. Di sekolah kita ada sekolah SMP 2. Ada 2 SMP yang ada di lingkungan MT1. Alhamdulillah bisa bersaing dengan mereka. Bahkan hari ini tadi saya sampaikan bahwa animo masyarakat MT1 itu hampir mencapai 750 sampai 800 terima Pak Suami. Apa sih yang menjadi keunggulan? Kami berusaha terus meningkatkan, yang pertama mungkin yang kedisiplinannya. Disiplin Bapak Ibu guru, juga melalui seleksi siswa barunya juga. Ya, karena kita selama ini sudah menganukan seleksi. Jadi masuk ke MT1 tidak hanya begitu saja masuk, tapi diseleksi. Ada seleksi ya Pak? Ada seleksi. Nah, kemudian juga kita mencanangkan program tahfidz. Kami bekerja sama dengan Yayasan Tahfidz Quran yang ada di Kabupaten Garut, sehingga itu menjadi ikon buat kami ya. Anak-anak kita harus mencetak tahfidz, lulusan MT1 minimal 2 juz. Nah, dengan kegiatan dengan program tersebut, alhamdulillah masyarakat mengenal, memahami kondisi MT1, sehingga banyak orang tua yang mungkin menyekolahkannya, katakanlah orang tuanya itu bekerja di salah satu sekolah umum, itu putra putrinya dia titipkan ke MT1. Karena mungkin masih banyak kelemahan di sekolah umum ketika dicek baca tulis Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu barangkali kelebihan MT1. Kenapa banyak peminat
ke MT1 karena kami sudah memprogramkan tahfidz Quran. Selama ini sudah berjalan, alhamdulillah. Makanya mohon maaf kalau dulu MT1 itu diminati oleh masyarakat menengah ke bawah, sekarang bukan menengah ke bawah lagi, tapi menengah ke atas. Itu barangkali salah satunya kenapa MT1 menjadi pilihan masyarakat utama Kota ya, Pak, Garut. Bahkan PPDB juga lebih awal. Oke. Ya, Dan itu itu menjadi selalu penuh dan malah harus menyisihkan beberapa Ya. ratus orang ya Pak untuk betul masuk sana. sampai 300 siswa yang kita buang. Ya. Demikian barangkali. Nah, kalau Pak Sudi nih, tanggapan Bapak terkait tadi apa Pak? Oke, ya mungkin saya menambahkan dari pendapat teman-teman yang dirasakan dewasa ini, memang yang paling menjadi kebutuhan masyarakat saat ini adalah dengan perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat ya. Jadi yang diperlukan sekarang itu adalah salah satunya adalah attitude. Ya, attitude itu yang punya madrasah ternyata. Jadi attitude kenapa? Karena madrasah ini adalah sekolah umum yang bercirikan agama. Ya, pendidikan agamanya diperbanyak di madrasah. Jadi ada sebuah keunggulan dan ini saat ini sangat tepat ketika masyarakat itu menjatuhkan pilihannya kepada madrasah. Kenapa? Karena dewasa ini dengan degradasi moral, tantangan yang begitu besar, kerusakan moral ini, ya. Ini sekarang yang diperlukan adalah attitude generasi bangsa ini yang kuat, gitu. Dan itu dimiliki oleh madrasah. Makanya tidak heran kalau saudara-saudara kita di Dinas Pendidikan sekarang muncullah SDIT. Ya itu ada duplikasi kurikulumnya, itu sebetulnya kurikulum madrasah juga. Menarik. Jadi dan ini memang tadi disampaikan oleh teman-teman, madrasah berlari dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, bahwasanya alumni madrasah juga dapat bersaing gitu, entah itu di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, apalagi di PTKIN itu jelas ya. Jadi kemudian kalau kita mau ikuti event-event juga di perlombaan, ya itu kita juga saat ini madrasah tidak seperti yang dulu lagi. Jadi madrasah sudah semakin terbuka menghadapi tantangan, dan juga guru-gurunya juga keren-keren. Madrasah itu gurunya keren-keren. Ini menarik nih. Bicara SDM ya, SDM pendidik ya Pak ya. Dalam arti ini guru ya Pak ya. Bagaimana sih Pak untuk dari madrasah sendiri, karena pengembangan tenaga pendidikannya kunci mutlak ya Pak. Bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan ini adalah kuncinya di guru ya Pak ya. Betul sekali. Ini apa yang sudah dilakukan Pak, atau dari Bapak sendiri sebagai kepala madrasah apa yang sudah dikelola Pak? Oke, ya di madrasah ini alhamdulillah, apalagi sekarang Pusdiklat itu mengadakan pengembangan SDM lewat MOOC itu dengan MOOC itu dengan pintarnya itu. Jadi kita di guru madrasah itu selain ada yang independen dari pihak madrasah peningkatan SDM-nya, juga difasilitasi oleh Kementerian Agama dari Pusdiklat di Jakarta Pintar, bahwasanya hampir setiap bulannya itu ada pelatihan dan guru, itu ya untuk guru. Dan kemudian pengalaman juga tadi saya sampaikan, tidak hanya muridnya, gurunya juga berprestasi. Dan itu saya tidak bicara orang lain, mungkin kebetulan saya sendiri dulu pernah seleksi di tingkat nasional untuk belajar mengajar di sekolah luar negeri itu dulu saingannya dengan sekolah dinas. Alhamdulillah madrasah juga, guru dari madrasah bisa kepilih. Waktu itu saya ngajar di Singapura. Jadi itu juga menandakan bahwa SDM madrasah itu sekarang lebih bisa diandalkan gitu ya, dari sisi lain mungkin salah satunya itu. Oke. Kemudian bicara tantangan ya Pak ya. Tantangan sekarang kan tidak hanya dari pergaulan ya Pak, tapi juga dari media sosial. Betul. Nah, media sosial ini seperti apa sih Pak langkah-langkah ya yang bapak-bapak ini kerjakan untuk minimal punya perisai lah untuk melindungi anak-anak didik kita ya terhadap perkembangan zaman yang begitu luar biasa ini Pak. Mungkin Pak Bulan ya Pak. Ya, ini apa namanya Bulan Pak? Ya, ceritanya panjang Ceritanya panjang ya, karena intinya suatu ketika saya malam hari
membuka pintu, membuka jendela terlihat bulan gitu ya. Oh gitu. Ya akhirnya saya ingin dipanggil bulan. Tapi dia tidak pernah datang bulan. Iya. Bangga. Ya alhamdulillah ya, saya setuju dengan senior-senior tadi berkaitan dengan madrasah. Madrasah itu sama dengan sekolah umum, hanya madrasah itu memiliki kelebihan berciri khas Islam. Nah, sehingga itulah menjadi pembeda kita dengan tetangga gitu ya. Bahkan tadi juga ciri khas Islam dengan ada pelajaran-pelajaran keagamaan yang lebih banyak dibanding sekolah-sekolah umum ya. Ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada SKI, ada bahasa Arab ya. Sehingga itu menjadi benteng moral bagi anak-anak kita. Maka bisa dicek di berita kalau di sekolah-sekolah yang lain ada tawuran gitu. Ya, kita belum pernah mendengar ada berita di madrasah ada tawuran antar madrasah gitu ya. Gitu. Apalagi di Garut ini alhamdulillah ya. Selain itu kelebihan dari madrasah apalagi berkaitan dengan sekarang ada dekadensi moral ya. Bagi kami apalagi di daerah ya Pak ya. Itu siswa-siswa madrasah ini kan apalagi misalnya di daerah, di kampung, selain mereka bisa melanjutkan dan memang banyak juga yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum, perguruan tinggi keagamaan, juga masyarakat itu berharap ada sosok-sosok yang dapat menjadi tokoh masyarakat, bisa memimpin tahlilan, bisa memimpin sholawatan, gitu. Itu kepada siapa lagi mereka berharap? Tentunya kepada lulusan madrasah gitu, karena di madrasah dibentuk. Nah, termasuk tadi gitu ya. Alhamdulillah di madrasah kami ada nilai plus ketika belajar di Manfaat misalnya, karena ada program tahfidz Al-Qur'an gitu ya. Ada program PPL atau P2M, pengabdian pada masyarakat. Sehingga juga pembinaan-pembinaan kerohanian yang lainnya, tadarusan bersama, penyelenggaraan sholat berjamaah, termasuk sholat duha ya. Nah itu salah satu cara untuk mengkanter ya, apalagi dengan dunia sekarang, dunia teknologi, medsos, anak-anak kami itu lebih kami arahkan kepada nilai-nilai positif ya, mengarahkan dan mendekatkan kepada nilai-nilai agama. Sehingga alhamdulillah ya, adanya tadi medsos, adanya teknologi tidak terlalu berpengaruh terhadap dekadensi attitude di siswa-siswa madrasah. Justru mereka lebih menunjukkan lebih alim ya, lebih islami. Bahkan misalnya di madrasah kami ada siswa yang ikut lomba di MTQ ya, juga siswa yang hafalan Al-Qur'annya sudah mencapai 30 juz gitu ya. Bahkan banyak siswa-siswa alumni kami itu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat sekarang. Jadi kiai, jadi ustadz begitu ya. Bahkan ada yang sudah membuka madrasah, ada membuka pesantren. Nah, apalagi di daerah selatan gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Apalagi tadi juga memang didukung juga oleh guru dan tenaga pendidikan ya, yang kompeten. Misalnya banyak sekarang itu di madrasah itu justru guru-guru itu bukan hanya S1, ada yang sudah banyak yang sudah S2, bahkan itu persentasenya sudah lumayan tinggi ya. Termasuk banyak yang sudah S3. Masuk kami misalnya Pak Dr. Sudi, terus saya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan S3 gitu. Nah, alhamdulillah ternyata madrasah itu tadi memiliki kelebihan-kelebihan. Artinya tidak kalah lah ya. Tidak kalah dengan sekolah. Bahkan mungkin lebih di atas ya, mungkin ya. Iya. Iya tentunya Kang, karena perpolitikan kita di tanah air sekarang itu kan banyak diisi oleh orang-orang madrasah juga kan. Jadi Pak Menteri, Wakil Menteri Pendidikan itu juga
alumni, kemudian menteri, Bapak Menteri yang kita cintai, Menteri Agama Republik Indonesia juga dari pesantren, dari madrasah. Jadi untuk itu sekarang sudah tidak ada kata lagi untuk masyarakat meragukan kualitas dari alumni madrasah, karena ini sudah terbukti, sudah mendunia juga banyak ini alumni madrasah yang kuliah di luar negeri juga. Saya yakin itu sudah terbukti, tidak lagi warga nomor 2 lah ya. Betul, saya kayak gitu. Madrasah itu jadi pilihan utama sekarang. Pilihan utama, betul Pak. Apalagi Madrasah Insan Cendekia itu kan udah beberapa Kementerian Agama membuat Madrasah Insan Cendekia dan lulusannya itu Sudah 98% itu diterima gitu oleh perguruan tinggi ya, Papua. bahkan sampai luar negeri saya dengar Iya. ya. Pak Asep selaku juga penghuni madrasah tepi sawah Pak. Enggak, Pak MTS 2 nih Pak Asep. Pak, ketika Bapak membangun madrasah ini Pak, kan banyak sekali, menurut saya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang harus diceritakan gitu, terutama dalam segi sarana prasarana ya. Itu seperti apa Pak Bapak membangunnya? Alhamdulillah 2 tahun kemarin itu Kementerian Agama Pusat memberikan kami sarana prasarana berupa gedung SBSN. Oh, dapat SBSN? Udah dapat SBSN yang sangat representatif. Oh, iya. Kan masyarakat sekitar itu terheran di daerah bangunannya seperti Itu kota. Kemudian kami juga kerjasama dengan orang tua siswa melalui komite lagi membangun sarana prasarana ibadah. Oh gitu, masjid. Itu masjid, Oke. tempat sholat, musola. Alhamdulillah. Jadi untuk sarana prasarana terus meningkat Terus ya Pak? ditingkatkan. Meningkat ya Pak ya? Insya Allah. Ke depan juga kita sudah membuat proposal, mudah-mudahan dapat SPSN lagi karena jumlah di siswa di MTSN 4 itu 921 MTS 2 Ini bapaknya sampai lupa sendiri. ini karena kita baru mutasi kemarin. Oh gitu, masih Asalnya dari MTSN 4 kita sekarang di MTSN 2 Gagal move on. dan jaraknya dekat. 3,5 kilo. Alhamdulillah MTSN 4 juga udah dapat SBSN. Oh gitu. MTSN 2 udah Udah dapat. dapat. Hanya jumlah siswa MTSN 2 Garut itu 921 jadi 30 rombel. Alhamdulillah. Ya. Animo masyarakat sangat baik terhadap Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Garut. Pak, ini saya juga termasuk anak saya yang masuk madrasah ya Pak ya. Bagus. Tapi bener-bener. Tapi beberapa kawan saya, terutama yang memang di luar warga Kemenak ya Pak, sering tanya, kalau masuk madrasah ini sebetulnya bayar nggak sih gitu? Iya, betul. Kalau bayar berapa? Apa cuma kayak di negeri kan, terutama di Jakarta kan gratis, free gitu ya. Apa kalau di madrasah ini bayarnya berapa sih? Sering nanya ke saya. Saya mumpung ada bapak-bapak kepala madrasah, saya mau tanya juga nih Pak. Sebetulnya biaya untuk anak-anak itu bisa masuk ke madrasah seperti apa sih Pak? Untuk di MTSN 2 Garut itu gratis, Gratis, ya? tidak ada pembiayaan DSP, SPP dan lain-lain. Ya, kecuali itu seragam. Ada beberapa seragam, kaos olahraga, kemudian baju takwa. Nah, itu kan wilayah komite. Nanti pengurus komite berembuk dengan masyarakat seperti apa. Jadi pada intinya itu gratis ya Pak ya? Gratis ya Pak ya? Tidak. Tidak ada pungutan. Tidak Kecuali ada memang pungutan. dari anggaran komite yang memang sudah diatur ya Pak ya? Kita kan punya ya Pak ya? Punya aturan sendiri terkait itu ya Pak? Kalau pungutan sih nggak ada di mana Pungutan juga. nggak ada ya? Tapi kalau sumbangan itu beda lagi. Ya, Jadi ya. sumbangan juga berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua siswa dengan komite. Jadi kepala hanya memaparkan sumber dari BPM dari bos berapa, dari dari BP berapa. Nah, kekurangan-kurangannya kami mengajukan kepada komite lah untuk bermusyawarah dengan orang tua siswa. Baik. Nah, Jadi pungutan ada. Hubungan Nggak ada Pak pungutan. komite nih Pak. Tadi kan dinyatakan oleh bapak-bapak ini memang masuk madrasah ini sebetulnya gratis ya Pak ya. Kemudian memang kita membutuhkan uluran tangan untuk bekerja sama dengan pihak wali ya, dalam hal ini diwakilkan oleh komite untuk memberikan upaya untuk
membangun, sama-sama membangun gitu Pak. Ini menurut Pak Nurul gitu ya, apakah prosedurnya sudah dilakukan oleh pihak madrasah Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Pertama, saya tugas jadi komite di sini ya udah 3 tahun. Di awal saya pensiun udah 10 tahun datang ke sini silaturahmi bukan apa-apa. Tiba-tiba ini Pak Sarip waktu kepala itu kebetulan kosong meninggal dunia. Katanya, Pak, bagaimana kalau Bapak jadi ketua komite di sini? Pada saat itu saya menolak, gitu. Nah, begini aja lah. Kalau untuk kemanfaatan umat, kemaslahatan umat, insya Allah saya datang kemarin dan sudah saya meminta kepada Allah. Dan ternyata alhamdulillah. Dan alhamdulillah tugas-tugas kami ini apa yang disampaikan oleh teman-teman itu betul dialami oleh saya ya. Jadi waktu saya jadi kepala Kandepak itu yang namanya madrasah mulai MI, MT sampai aliyah itu hanya sebagian kecil masyarakat itu. Kenapa? Sebab pertama bangunannya kumuh-kumuh, tenaga kependidikannya 1 MI aja 2 tilu paling banyak gitu aja. Kemudian gaji-gaji. Nah, oleh sebab itu saya terpanggil dengan keadaan begitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah apalagi dengan bangunan-bangunan yang bagus-bagus, SBNS, SBN gitu pun. Cuma sayangnya untuk aliyah belum dapat. Padahal di kota ini alasannya tanahnya tanah wakaf. Jadi wakaf itu tidak bisa dibangun. Tapi gimana pun juga samalah semuanya anak bangsa, anak baik mudah-mudahan ada bantuan gitu ya. Untuk ini, untuk prosedur-prosedur yang sudah dilakukan, apakah sudah melalui kesepakatan berarti ya? Betul. Sudah melalui kesepakatan ya? Ya. Berarti sudah clear ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi sisinya gini, kami ini mengadakan awal rapat dengan wakil ketua dengan ketua, kemudian wakil kepala gitu dan kepala gitu. Kemudian kami rapat dengan anggota, anggota komite ini masukan daripada madrasah ini. Kemudian kami panggil orang tua siswa, kumpulkan apa yang disampaikan Pak Wan tadi. Jadi apa kebutuhan itu dilihatkan. Ini dana dari Pak, ini dari bos. Nah sisanya itu ditanggung oleh sesuai dengan disampaikan. Kemudian setelah itu disampaikan jumlahnya sekian. Kemudian musyawarah semua. Kemudian kadang-kala kalau dikasih umpamanya 5 juta, nggak sampai 5 juta, bagaimana mereka aja, cuma 4 juta atau berapa, gitu. Asal kesepakatan. Dan dibuat di sana ada persetujuan semua pihak gitu, semuanya. Nah itu, dan tugas kami disampaikan kepada teman-teman kami ini adalah wakil Bapak Ibu Bapak untuk menampung sumbangan Bapak Ibu Bapak sekalian untuk digunakan untuk kepentingan madrasah. Dan kami meng-SPJ-kan, kemudian juga membukukan, laporannya itu tugas kami itu. Oke, berarti memang ini Pak ya, dari segi pengelolaan anggaran untuk kebutuhan madrasah ada beberapa sumber berarti Pak ya, salah satunya dari kita ya Pak ya. Nah Pak, sebetulnya anggaran madrasah ini cukup nggak sih Pak? Cukup nggak sih Pak dari yang diberikan oleh negara Pak? Sebenarnya gimana sih Pak saya pengelolaan itu misalnya? Ya mungkin kenapa ini hampir seluruh sekolah ya, baik itu sekolah umum maupun madrasah itu masih memerlukan uluran tangan untuk pembangunan di madrasah. Itu kan yang dari pemerintah itu untuk operasional madrasah. Jadi jelas hal ini masih belum dengan tuntutan program-program yang program-program yang membutuhkan pembiayaan. Apalagi di madrasah ini, Kang. Jadi perlu diketahui bahwa madrasah ini kan awal mulanya juga hibah dari masyarakat rata-rata itu. Jadi tanahnya, bangunannya berbeda prosedurnya seperti seperti sekolah di dinas. Jadi pemerintah itu memberikan paket tanah, bangunan berikut sarana prasarannya.
seperti yang kemarin Pak Menteri curhatkan di Komisi 8 DPR itu kan begitu, Pak Menteri menyampaikan bahwasanya keberpihakan pemerintah, kehadiran pemerintah itu sangat dinanti-nanti oleh madrasah itu. Ya makanya Kang, jadi memang tantangan kami di lapangan itu dengan animo masyarakat yang tinggi, bagaimana kita harus melayani dengan baik gitu ya. Kebetulan alhamdulillah MAN 5 ini kemarin disurvei oleh Pendis, mendapatkan survei pelayanan sangat baik ya, dengan nilai A kemarin oleh Dirjen Pendis kemarin dapat surveinya. Nah ini memang diperlukan inovasi-inovasi lah kepala madrasah yang visioner, bagaimana dengan segala keterbatasannya tapi mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain tentunya. Jadi untuk kebutuhan di madrasah sendiri kan, jadi karena tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap kualitas, makanya dana yang dari pemerintah yang untuk operasional itu dinilai masih sangat kurang, apalagi BOS itu juga ada larang-larangannya kan. Salah ada 14 asnaf yang dilarang itu menggunakan dana BOS. Salah satunya adalah pembangunan gedung. Iya, pembangunan gedung, sarana itu. Jadi sementara di satu sisi madrasah ini sangat memerlukan tambahan gedung, ruang dan fasilitas yang lain gitu. Makanya ini sangat-sangat sangat-sangat menantang lah bagi kepala madrasah bagaimana kompetensi kewirausahaannya itu bisa jalan gitu ya. Salah satunya kalau di MAN 5 sendiri alhamdulillah, selain kami bermitra dengan komite, kami juga memiliki menjalin hubungan lah dengan pihak lain, pengusaha, dan alhamdulillah kemarin MAN 5 Garut mendapatkan CSR dari Indomaret itu berupa 10 WC. Nah, alhamdulillah itu juga. Kemudian kami juga dapat hibah wakaf Al-Qur'an. Alhamdulillah itu hampir 600 wakaf Al-Qur'an itu juga kami. Kemudian juga dari Pemda. Dari pemerintah daerah juga kami berusaha menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah, dan itu juga memberikan rencananya kami akan mendapatkan bantuan untuk untuk masjid kami gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah taraf akhir lah pemberesannya. Dan ini sekali lagi bahwasanya dana yang terbatas dari pemerintah tentunya tidak akan mungkin untuk kami bisa survive di era kemajuan kompetisi antar sekolah ini yang begitu besar gitu. Makanya diperlukan bagaimana kemampuan leadership-nya itu untuk mampu menjalin berbagai pihak untuk peduli terhadap madrasah. Itu intinya kepedulian masyarakat terhadap madrasah ini. Makanya kami berusaha dari alumni, kita gandeng juga. Jadi bagaimana kontribusi mereka yang telah sukses di manapun berada itu untuk peduli kepada alma maternya gitu. Jadi hal ini mudah-mudahan kalau dikelola dengan baik itu mudah-mudahan madrasah ini akan cepat tumbuhnya bisa lebih pesat lagi untuk mengejar ketertinggalannya di bidang sarana prasarana. Tapi itulah hebatnya SDM di Kementerian Agama, dengan sarana yang serba keterbatasan tapi mampu berprestasi. Jadi dan tadi sudah sampaikan bagaimana. Jadi sekali lagi untuk komite ini bukan lagi satu-satunya mitra kami dalam rangka memajukan madrasah tercinta ya. Oke, semakin menarik ya. Jadi memang madrasah ini sudah semakin berkembang ya. Madrasah hebat bermartabat itu bukan lagi jargon Pak ya. Jargon sekarang sudah beda lagi kan. Sudah mendunia ya. Maju, bermutu, mendunia. Itu juga lagi jadi jargon yang diangan-angan tapi akan kita wujudkan bersama Pak. Insya Allah, amin. Luar biasa nih. Mungkin saya butuh 1-2 statement dari bapak-bapak semua nih untuk teman-teman sobat Ijen dimanapun berada. Mungkin dari mulai Pak Syarif ya. 1 statement Pak untuk madrasah Pak. Monggo. Nanti semuanya bisa berstatement. Geser apa Pak? Ya. Statement kami untuk madrasah, khususnya untuk madrasah kami
karena kami punya kualifikasi madrasah plus keterampilan yang tentunya tadi sudah disampaikan kaitannya dengan keterbatasan dana yang memang dari pemerintah, karena memang dibatasi oleh akun-akun tersendiri dan tidak ada untuk hal-hal yang lain, tidak seperti yang dulu ada istilah block grant, kalau sekarang tidak ada, maka kami berupaya untuk menggandeng komite. Mudah-mudahan kebersamaan kami dengan komite yang tentunya itu untuk menggulkan sebuah visi misi yang di breakdown dari Kementerian Agama, yaitu misi kami itu terwujudnya madrasah yang unggul dan mandiri yang melahirkan lulusan yang Islam dan prestasi. Nah tentunya itu semua harus ada kaitannya dengan pembiayaan yang maksimal, karena kami di madrasah kami yaitu untuk meningkatkan pelayanan baik pelayanan dari sisi akademik maupun pelayanan dari sisi fasilitas dan sarana yang lain. Itu semua untuk menjadikan madrasah menuju bermutu, maju dan mendunia cepat terwujud di satu Garut. Itu saja mungkin. Luar biasa. Sekarang Pak Wawan monggo untuk statementnya Pak untuk madrasah Pak. Seperti yang tadi katakan oleh rekan-rekan, bahwa madrasah itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Intinya kami juga sangat membutuhkan dana-dana ya, atau istilahnya sumber-sumber keuangan dari yang lain. Contoh dari komite, kami dia bersumber kepada bos itu sebenarnya tidak mencukupi ya. Itu. Makanya ada tambahan dari komite. Itu bukan pungutan, tapi dana sumbangan, dana sumbangan untuk pendidikan. Ya. Itu mungkin dari saya pribadi. Ya. Mudah-mudahan madrasah-madrasah yang ada di Garut semakin maju dan semakin berkembang, bahkan sampai ke jenjang dunia. Amin. Monggo Pak Sudi, Dr. Sudi. Oke, terima kasih kan. Jadi saya sangat optimis apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Nazaruddin ya. Jadi madrasah ini akan semakin hebat lah mendunia. Jadi dan tentunya wabil khusus untuk Man 5 Garut sendiri. Jadi kami berharap bahwa Man 5 Garut ini sebentar lagi akan menjadi pilihan utama di antara pilihan-pilihan di madrasah di sekitar Cibatu. Dan alhamdulillah kami juga mohon doanya, mudah-mudahan Man 5 Garut ini tahun ini bisa menjadi madrasah WBK, karena kami mewakili Jawa Barat dalam penilaian madrasah wilayah bebas dari korupsi. Jadi kita akan maju pada penilaian tim TPI nanti ya, mudah-mudahan berhasil. Dan tentunya pada masyarakat luas dimanapun berada, yakinlah tidak akan salah Anda menyalurkan putra-putrinya untuk belajar di madrasah. Jadi kami punya jargon, slogan, bekerja dengan cerdas, berkualitas dan tuntas. Oke. Terima kasih. Hidup madrasah. Mantap. Sekarang Pak Rusdi Pak, monggo singkat saja Pak. Ya, terima kasih. Prinsipnya bagi saya dalam rangka mengelola madrasah agar madrasah tersebut berkualitas. Dengan menggandeng komite itu dengan apa istilahnya dari orang tua oleh orang tua untuk orang tua. Itu saja barangkali. Insya Allah akan maju MTS itu. Amin. Demikian barangkali di MTS 1. Pak Asep. Kalau boleh mengusulkan kepada para pihak terkait di pusat sana agar mengeluarkan regulasi yang memudahkan untuk pemda-pemda di bawah itu dapat dengan mudah mengeluarkan dana bantuan untuk madrasah. Oke. Kayaknya sekarang ini agak kesulitan Pemda, Bupati dan seterusnya itu karena regulasinya tidak memungkinkan.
takut salah, Menyalahi aturan. Nah, menyalahi aturan. Oke. Madrasah berkah untuk semua. Oke. Mangga ini Pak Bulan ini. Ya, siap. Statementnya nih. Terima kasih. Closing statement dari saya, Kepala Manfaat Garut, juga PLT Mantika Garut. Singkat saja, Madrasah Aliyah itu bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk karakter, meningkatkan iman, dan mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan kompeten. Sehingga tidak salah pilih kalau masyarakat menjadikan madrasah sebagai madrasah pilihan utama atau tujuan utama. Sekolah tujuan, bukan sekolah buangan. Prioritas. Nah Pak, dari sisi mungkin stakeholder ya Pak, Iya. yang menikmati pelayanan dari Bapak-Bapak ini, apa statement Bapak? Saya ucapkan terima kasih ini ke semua pihak, wakil kepala madrasah, MTS dan lain sebagainya atas dedikasi loyalitasnya. Kenapa ini yang namanya madrasah mulai saat ini sangat muncullah ada persaingan dengan sekolah yang lain. Itu banyaknya salah satunya ada banyak lillahi ta'ala. Ya kalau diuangkan mah gak keuangan itu sebetulnya, apalagi di komite gitu kan. Satu contoh aja, ini Pak Wulan di Cisewu itu jauh sekali, saya 10 tahun ke Cisewu. Mungkin untuk ongkosnya juga habis gajinya itu. Nah oleh sebab itu terima kasih kepada semua pihak. Banyak lillahi ta'ala. Jadi keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian ini mudah-mudahan jadi catatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lah. Luar biasa. Ikhlas beramal ya. Gas beramal. Luar biasa ya teman-teman sobat Ijan dimanapun berada, hasil obrolan kita dengan para kepala madrasah dan juga Bapak komite ya. Jadi memang luar biasa lah, saya tidak bisa berstatement lagi karena sudah cukup terharu ya, terhura dan terharu dengan perjuangan bapak-bapak ini. Jadi yang mungkin bisa kita ambil bahwasanya madrasah itu sekarang sudah lebih eligible ya Pak, bukan jadi pilihan yang nomor sekian, tapi ini sudah berusaha memuncaki klasemen Pak ya, dengan prestasi-prestasi yang diraih. Oke bapak-bapak, saya minta tolong bantuannya nanti ketika saya bilang sampai jumpa lagi di Suar, bapak bilang integritas gitu Pak ya. Setelah saya bilang Suar, bapak bilang integritas ya. Oke, teman-teman sobat Ijan dimanapun berada, kembali lagi nanti bersama kami di Suar Integritas.